kita mau sharing tentang pengalaman orang Indonesia yang ada di Finlandia dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun 2020 ini yang bertepatan dengan musim semi dan mendekat musim summer ya. Jadi apa aja suka dukanya dan tantangannya, juga sharing tentang kehidupan dia di Finlandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia dari Malang, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di Tampere University, Tampere, Finlandia. Tampere sendiri terletak di sebelah barat Finlandia, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari Helsinki. Puasa yang saya lakukan mengikuti jadwal lokal, jadwal Masjid Tampere, sekitar 20 jam durasi puasanya. Saya biasa sahur jam 2:30, kemudian sholat subuhnya jam 3:50, dan buka puasanya pukul 21:50. Tentu mungkin nggak akan sekuat ini kalau misalnya sekarang kondisinya lagi nggak karantina. Karena ini lagi karantina, jadi menurut saya sangat memungkinkan banget, apalagi saya mahasiswa, untuk mengikuti jadwal lokal Tampere. Ya karena nggak banyak kegiatan di luar dan aktivitas di dalam bisa saya atur sendiri jadwalnya. Kebiasaan untuk berbuka puasa biasanya pakai takjil yang ringan-ringan aja, yang manis, yang ringan, kayak bolu gitu. Bolu, terus minum teh sama air putih. Dan sempat kemarin juga sama teman-teman Indonesia, beberapa orang Indonesia yang sudah tinggal lama di sini, dikirimin masakan. Kemarin sempat dikirimin batagor, dikirimin siomay juga, dan ya itu lumayan mengobati kangen banget sih. Dan untuk makan besarnya, saya biasa tetap masak nasi, terus saya suka makan ikan, jadi selalu bikin ikan, juga masak sayur lalapan yang gampang aja, yang bisa direbus. Terus ya karena kemarin sempat dikirimin masakan Indonesia juga, jadi sempat makan rendang, sempat makan balado kentang, dan ya alhamdulillah seneng karena ada teman-teman Indonesia, ada keluarga Indonesia yang bisa sangat mengobati rasa kangen makanan Indonesia, apalagi kalau lagi puasa. Kalau sahurnya sendiri, karena baru makan besar jam 10 malam dan udah harus sahur jam 2:30, saya jadi nggak terlalu makan berat kalau sahur. Paling makan roti yang saya beli di sini, namanya roti ruisleipä, terus dikasih timun, kasih keju, dikasih mayonnaise, terus dikasih beef patty, jadi semacam bikin sandwich sendiri. Terus minum madu juga, dan kadang minum vitamin juga itu. Yang saya suka dari puasa di Finlandia adalah karena sekarang sedang bertepatan dengan musim spring, jadi nggak terlalu panas. Terus karena juga lagi lockdown, lagi karantina, jadi semua kegiatan dilakukan dari rumah. Dan itu sangat menguntungkan karena kalau saya sendiri memang nggak tidur malamnya, jadi begadang sambil nunggu sahur. Kemudian tidurnya baru pagi-pagi setelah sholat subuh, dan itu sangat memungkinkan sekali karena menurut saya waktu tidurnya jadi bisa lebih tenang, lebih panjang juga, karena saya mulai kuliah jam 10 pagi, dan kalau misalnya hari-hari biasa jam 9 udah harus siap keluar rumah. Sedangkan kalau kayak lagi lockdown gini, saya bisa tidur panjang, bisa baru bangun tidur 5 menit sebelum kuliah, dan tinggal buka laptop, habis itu ya udah gitu bisa ikut perkuliahan. Tapi akan beda keadaannya kalau puasa dalam keadaan normal, lagi nggak ada wabah. Yang duka di sini adalah, mungkin nggak bisa dibilang duka juga sih, tapi ya memang harus diakui jadwal antara satu sholat ke sholat yang lainnya jauh. Tapi kalau mau dilihat dari sisi positifnya, mungkin bisa memberi waktu lebih banyak buat buat tadarus gitu. Karena kalau di Indonesia mungkin kan kayak dari duhur ke asar ke maghrib itu jaraknya lumayan deket kan. Jadi untuk orang yang kayak sibuk siangnya, terus belum sempat ngaji siang, harus ngejar sorenya, dan kalau sorenya baru ngaji dikit, terus dilanjut maghrib, tapi maghrib ke isanya juga deket banget. Nah itu kan dempet-dempet sekali waktunya, jadi mungkin
untuk orang yang pingin hatam Al-Quran dalam satu hari satu juz gitu, mungkin lebih enak di sini ya, karena jaraknya dari sholat ke sholat lebih jauh, jadi ya bisa memungkinkan untuk menghatamkan satu juz lebih cepat gitu dalam satu harinya. Terus dukanya mungkin nggak banyak sebetulnya, tapi ya mungkin kurang meriah aja sih, kurang semarak kayak kalau di Indonesia benar-benar terasa Ramadan itu disambut, terus toko-toko banyak yang jual kurma, jual madu, jual baju koko, terus jual mukena. Tapi di sini tentu tidak ada sambutan seperti itu gitu. Tapi biasa aja sih sebetulnya. Ya berbeda tapi bukan berarti sedih gitu. Pengalaman yang sejauh ini paling menarik selama Ramadan yang saya temui adalah bagaimana saya harus menjelaskan mengenai puasa Ramadan ke teman-teman saya yang tentu tidak beragama Islam dan juga bukan orang dari negara yang mungkin budaya beragamanya kuat. Seperti saya harus menjelaskan di sini saya tinggal di apartemen dan tinggal sama teman. Dan saya harus menjelaskan ke teman satu apartemen saya kalau saya puasa dan saya akan ramai di dapur saat malam-malam, dan itu adalah pengalaman yang berbeda menurut saya. Pertama karena saya harus menjelaskan mengenai agama, dan yang kedua saya harus menjelaskan dalam bahasa Inggris, dan menurut saya itu adalah satu tantangan baru untuk saya. Dan yang menariknya adalah respon teman saya bahwa dia merasa itu adalah suatu ilmu baru untuk dia, dan dia sangat menghargai bahwa saya berbagi dengan dia, dan menurut saya itu adalah respon yang sangat sopan dan tidak nyangka aja gitu, nggak nyangka kalau bakal direspon seperti itu. Dan teman-teman juga yang lain, teman-teman di kampus, beberapa ada yang khawatir juga kayak menanyakan kesehatan saya, apakah saya baik-baik saja dengan puasa 20 jam dan sudah bagaimana, apakah lemas atau ada rintangankah puasanya, seperti itu. Dan menurut saya mendapatkan kehangatan lain, mungkin bukan dari teman seagama tapi beda agama, dan menurut saya itu mengajarkan hal yang baru dan menjadi Ramadan yang berbeda dari Ramadan yang lain. Yang paling dirindukan memang kalau puasa di Indonesia adalah kemeriahannya, semaraknya, dan kebersamaan bersama keluarga, dan melihat orang rame-rame berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu jelas nggak kelihatan di sini. Di sini memang ada komunitas Islamnya, dan untuk mengatasi tidak bisa bertemu karena nggak bisa pengajian karena ada kebijakan karantina, tentu masih ada pertemuan kayak Zoom online gitu, masih ada ngaji online, tadarus online, terus ada kajian online. Tapi memang ya tidak terasa kurang dekat gitulah, kurang terasa kebersamaan. Sedikit cerita mengenai komunitas Islam di Tampere, terutama di daerah yang saya tahu. Di sini kami ada 3 masjid, dan masjid yang utama adalah Masjid Hermanta, terutama untuk jamaah perempuan. Kegiatan yang saya tahu untuk puasa pada umumnya saat tidak ada COVID dan tidak ada kebijakan karantina, biasanya jamaah akan mengadakan tadarus sambil ngabuburit, terus buka puasa bersama, dan dilanjut dengan sholat tarawih dipimpin oleh imam. Dan sayang sekali memang saya tidak bisa merasakan nuansa seperti itu, tidak bisa merasakan kemeriahan seperti itu. Tapi ini adalah puasa pertama saya di sini, dan insya Allah mudah-mudahan akan ada puasa-puasa berikutnya, dan mudah-mudahan puasa berikutnya keadaan dunia ini lebih baik dan kita semua lebih sehat. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang sharing orang Indonesia yang ada di Finlandia. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran ke teman-teman gimana sih puasa Ramadan atau selama bulan Ramadan di Finlandia. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa.